Cilacap terkini. Dinas Pedanka Kabupaten Cilacap selenggarakan sarasehan, pameran, dan seminar gerakan pendidikan pemberdayaan perempuan mandiri GP3M hari Sabtu tanggal 6 November 2021 program Laku Mlaku Bangun Desa. Dinas Pendidikan Kabupaten Cilacap menyelenggarakan sarasehan, pameran, dan seminar gerakan pendidikan pemberdayaan perempuan mandiri GP3M Dinas Pedanka Kabupaten Cilacap pada hari Sabtu 6 November 2021. Acara yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap bekerjasama dengan Dinas PPA KB Kabupaten Cilacap, Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap, tim penggerak PKK Kabupaten Cilacap untuk melakukan sosialisasi pengarusatamaan gender, di mana perempuan Indonesia menjadi sangat berdaya. Agenda ini dihadiri oleh Teti Rohatiningsih Esos, anggota DPR RI dari fraksi Golkar, juga sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Cilacap, Direktur PMKP PAUD, Dr. Samto MPD, dan beberapa pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Cilacap untuk melakukan upaya percepatan pengarusutamaan gender sehingga perempuan Indonesia, perempuan Kabupaten Cilacap lebih berdaya. Hajah Teti Rohatiningsih membuka acara GP3M dengan melakukan pemotongan pita sehingga pelaksanaan pameran sarasehan seminar gerakan pendidikan pemberdayaan perempuan mandiri di Kabupaten Cilacap dilaksanakan oleh Dinas Pedanka Kabupaten Cilacap. Kabupaten Cilacap pada ini diresmikan barokah gedungnya. Amin. Pameran produk-produk masyarakat Kabupaten Cilacap dipajang dan dipamerkan untuk diketahui oleh masyarakat luas bagaimana produk-produk unggulan masyarakat Kabupaten Cilacap yang di dalamnya adalah perempuan-perempuan mandiri melalui pendidikan pemberdayaan perempuan mandiri GP3M. Dinas Pedanka Kabupaten Cilacap melakukan upaya mendorong masyarakat Kabupaten Cilacap melalui UMKM lebih berdaya. Dr. Samto MPD, Direktur PMPK Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap, Dr. Andes Satmoko Danardono MSI, anggota DPR RI, dan juga sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Cilacap, Ibu Hajah Teti Rohatiningsih Esos, Ketua Forum PKBM Kabupaten Cilacap, Anik Ananingsih Esos MSI, dan para tamu undangan Korwil Bidik Sekabupaten Cilacap, penilik Sekabupaten Cilacap, tamu undangan dan para pejabat menyaksikan secara langsung pameran UMKM dan bagaimana masyarakat memamerkan keahlian untuk diketahui oleh masyarakat Kabupaten Cilacap.
Produk-produk UMKM digelar, dipamerkan untuk dipasarkan secara online, dan tentunya masyarakat Kabupaten Cilacap dapat mengetahui secara langsung dan bangga akan produk-produk bikinan perempuan-perempuan mandiri Kabupaten Cilacap. Produk UMKM PKBM di Kabupaten Cilacap digelar secara cantik, secara menarik, sehingga mengundang perhatian pengunjung pameran. Ibu Haja Tetirawati Ningsih, Dr. Samto MPD, Direktur PMPK, dan beberapa pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Cilacap menyaksikan secara langsung dan membeli dan memborong produk-produk UMKM di Kabupaten Cilacap. Dalam rilis yang diterima oleh redaksi Jurnal Media, Ibu Haja Tetirawati Ningsih merasa bangga dan terharu bagaimana perempuan Kabupaten Cilacap terus berdaya, mandiri, dan menghasilkan ekonomi kerakyatan, ekonomi bangga bangun desa, sehingga Cilacap lebih sejahtera dan merata. Selamat siang, Bun. Bun, ini agenda apa, Bun, untuk pameran? Hari ini Sarasehat bersama pas kapan COVID-19 untuk meningkatkan produksi UMKM yang misalkan yang menggerakkan PKBM yang Kabupaten Cilacap, terutama yang produknya itu yang digerakkan oleh kaum perempuan. Ya, tadi Bunda mengatakan perempuan lebih excellent, Bu. Gimana, Bun? Harus excellent karena kita diciptakan oleh Tuhan, tugas dan fungsinya pun berbeda dengan laki. Sudah sunatullah, tinggal kita menggerakkan, membuka mindset agar perempuan lebih berdaya lagi di masa akan datang. Oke, Pak Direktur, gimana Pak untuk Cilacap, Pak? Ya, jadi gini, ini kan Bunda Baunya kan luar biasa ya dalam menggerakkan perempuan di Cilacap ini, dan kami dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memberikan dukungan dengan program GP3M ini agar program-program pemberdayaan perempuan semakin meningkat lagi, terutama bagaimana perempuan itu tetap produktif, walaupun di rumah kan tetap produktif. Dengan ini salah satu contoh ya, pameran-pameran ini hasil dari para perempuan, dan ini bisa meningkatkan ekonomi di keluarga. Dan karena perempuan itu yang sangat sangat pengaruh dalam pendidikan anak. Mau tidak mau itu perempuan sebetulnya yang melakukan pendidikan pada anak di rumah. Ini yang harus kita tingkatkan peranannya agar ke depan anak-anak itu menjadi lebih baik lagi. Kalau yang mendidik itu ditingkatkan kemampuannya, pasti hasilnya yang dididik juga jadi lebih baik. Pak, apakah nantinya ketika pameran ini dilaksanakan untuk pemasaran dan produk dan seterusnya ada pembinaan, Pak? Kalau pemasaran sekarang kan sudah banyak ya. Jadi bisa tadi Ibu sudah bilang itu dibeli-beli di online semua pemasaran. Sekarang pemasaran tidak bisa lagi menggunakan jalur konvensional. Harus dengan online. Jadi walaupun produksi Cilacap yang beli bisa di Jakarta, bisa di luar negeri gitu. Jadi tetap kita tingkatkan dengan
dengan pemasaran online gitu sekarang. Ya, Pak Satmoko, gimana Pak? Ini untuk berapa PKBM, berapa yang mengikuti agenda ini Pak? Ya, jadi inilah bentuk konkret dari implementasi Bangga Bangun Desa, khususnya pilar ketiga ekonomi. Melalui pemberdayaan perempuan, kita yakin karena sebagian besar penduduk Cilacap adalah perempuan berdaya, Cilacap pasti maju. Lanjutkan Bangga Bangun Desa. Ya. Oke, Pak. Agenda selanjutnya adalah seminar Gerakan Pendidikan Pemberdayaan Perempuan Mandiri GP3M Dinas P&K Kabupaten Cilacap yang digelar di Hotel Vef pada hari Sabtu 6 November 2021 sekitar pukul 9 sampai dengan selesai. Agenda pembukaan seminar dimulai dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan dilanjutkan doa oleh Arif Jauhar Rifki SAG sebagai pembaca doa. Untuk bisa hadir dalam acara pagi hari ini. Salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fir muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribul mujibud da'wat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan thayyiban. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar dan wa qina adzabannar. Dalam sambutannya, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap, Dr. Andes Satmoko dan Nardono MSc berharap gerakan pendidikan perempuan mandiri menjadi tolak ukur bagaimana Bangga Bangun Desa di Kabupaten Cilacap terus berkembang dan dilanjutkan. Di Hotel Cilacap. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan dimensi pendidikan pemberdayaan perempuan, memadai program-program antara lain pendidikan keaksaraan, pendidikan kesetaraan, pendidikan pemberdayaan perempuan, dan pendidikan vokasi. Peningkatan kualitas hidup bagi perempuan marginal, PKHP, penyelenggaraan untuk membantu memfasilitasi pelaksanaan sarasehan dan pameran produk, yakni program Gerakan Pendidikan Pemberdayaan Perempuan Mandiri. Untuk itu, dengan program GP3M, PKHP, dan Desa Vokasi, kita berharap mampu meningkatkan taraf hidup, utamanya bagi keluarga perempuan hebat peserta program ini. Dasar hukum. Pertama, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Keputusan Direktur Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus Dirjen PAUD Dikdasmen Kemendikbud Ristek nomor 0571-C6-KP-11 30 orang, lain-lain 3 orang. Peserta pameran. Pertama, 5 kelompok desa vokasi dalam koordinasi PKBM Anissa Cilacap dengan produk antara lain aloe vera. Kedua, 10 kelompok pelaksana program pendidikan kecakapan hidup perempuan, yaitu SKP Kampus Cilacap dengan aneka olahan daun kelor, SKP Kampus Geologi dengan program aneka olahan singkong, tepung, mokaf, dan lain-lain, PKBM Toyibah Geologi dengan produk abon ikan tuna, PKBM Al-Fikri Mertasingat Cilacap Utara dengan produk aneka olahan jamur tiram, PKBM Desa Mandiri Binangun dengan produk aneka keripik daun bayam
kenikir, bunga pisang, paria, terong, dan lain-lain. PKBM Anur Tambak Sari Wanerja dengan produk gula aren semut dengan variannya. PKBM Mandiri Karangpucung dengan macam-macam produk berhias sulam pita. PKBM Lancar Lestari Kesugihan dengan produk aneka minuman herbal penangkal virus COVID-19. Tim Penggerak PK Kabupaten Cilacap dengan olahan ikan, nugget, dan bakso ikan. LKP Media Komputer Sidoarjo dengan produk kerupuk ikan tenggiri. 1 stand Forum Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat dan 1 stand Himpunan Penyelenggara Pelatihan dan Kursus Indonesia memberikan informasi sekitar PKBM dan lembaga kursus dan pelatihan di Cilacap. Dr. Samto MPD, Tempat dan Direktur waktu. PMPK Selanjutnya kita Ditjen simak PAUD bersama sambutan Diknas Direktur PMPK Kementerian mengatakan Pendidikan, Kebudayaan, Ristek dan Sarasian Teknologi. Gerakan Pendidikan Kepada yang Pemberdayaan terhormat Perempuan Bapak Mandiri Dr. GP3M Santo, disilakan. merupakan titik awal Satuan bagaimana Pendidikan perempuan Formal, Indonesia baik SKB, lebih PKBM, berkarya lembaga dan khusus, lebih berkualitas. untuk terus bergerak berkarya dalam peningkatan layanan kepada masyarakat. Dan untuk gerakan pemberdayaan perempuan mandiri ini memang kita tujukan untuk meningkatkan kapasitas perempuan dalam mendidik anak-anak di masyarakat. Karena di tingkat pendidikan perempuan terutama yang sudah dewasa itu lebih rendah daripada laki-laki. Padahal yang mengasuh anak-anak kita adalah para perempuan. Inilah yang menjadi perhatian kita semua, minimal mereka bisa memiliki kecakapan hidup, kemudian memiliki sarana untuk melakukan pendidikan bagi anak-anak. Inilah program GP3M ini ada 2 yang kita lakukan, yang kita dukung kepada pemerintah daerah, yaitu PKH Perempuan. PKH itu program kecakapan hidup bagi perempuan. Kemudian desa vokasi. Jadi harapannya produk-produk unggulan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat desa itu. Ini yang harus kita lakukan terus ke depan. Harapannya Sementara itu, Ibu Hajah Teti Rawati Ningsih Esos dalam sambutan pengarahan dan pembukaan menyampaikan bahwa perempuan-perempuan Indonesia di Kabupaten Cilacap terus berkarya dan perempuan bisa menjadi leader-leader di semua bidang dan menjadi perempuan yang mandiri. Terima kasih yang tentu kali ini Pak. Alhamdulillah Rawe pun di Cilacap ini terkenal Wijaya Kusumanya Pak di sini. Di sini angkel loh Pak, jangan main-main gitu. Kepala dinas terkait dan manfaat bagi pembangunan nasional khususnya pemberdayaan perempuan. Mudah-mudahan semua nanti dalam pasca kegiatan hari ini Bapak Ibu semua di Kabupaten Cilacap ikut berpartisipasi dalam ungkit ekonomi pasca COVID-19 Kabupaten Cilacap. Matur nuwun Bapak Ibu semua, mohon izin Pak Direktur untuk Kabupaten Cilacap sekarang levelnya 2. Mudah-mudahan level 1 alhamdulillah. Karena kemarin cakupan vaksinnya kita sudah 63%. Dan ini indikator untuk level berikutnya. Mudah-mudahan nanti ada donor lagi atau gelontor lagi vaksin dari kementerian agar cakupan yang ditargetkan di Kabupaten Cilacap 1,5 juta bisa terpenuhi dengan sesuai harapan Pak Bupati. Diharapkan kalau setiap minggu ada vaksinasi di seluruh pelosok desa ini, paling tidak awal Desember sudah tercukupi semuanya. Mudah-mudahan semuanya masih tetap taat protokol kesehatan walaupun ini memang sudah level kedua. Mudah-mudahan lagi nanti ke depan jika tahun 2022 kita diharapkan dalam pendidikan atau buka sekolah nopo Pak jenenge tatap muka bisa diberlakukan maksimal Pak,
karena memang sekarang vaksin boleh untuk umur 12 tahun plus ke atas. Mudah-mudahan sekarang sudah diberlakukan mulai dari PAUD sampai dengan SMA di Kabupaten Cilacap. Mudah-mudahan dengan pilot project ini kita evaluasi hal-hal yang nanti mungkin terjadi di belakang hari, mudah-mudahan tidak terjadi. Allahumma amin. Pada kesempatan ini saya atas nama Ketua Tim Para PKK, Bunda Dikmas, Bunda PAUD, semuanya bunda-bunda dari sini Pak. Mudah-mudahan saya tambah muda, ya. Dianggap muda, bunda-bunda itu muda, ya. Mudah-mudahan saya bisa bersama-sama dengan pemerintah Kabupaten Cilacap membantu Pak Bupati, Wakil Bupati dengan programnya Bangga Bangun Desa yang pilar pendidikan pertama ada pendidikan, kesehatan, ekonomi, lingkungan sosial, budaya bisa dirasakan manfaatnya untuk Kabupaten Cilacap sehingga Cilacap ke depan sejahtera secara merata. Kalau tadi menyitir dari Pak Direktur bahwa Desa Vokasi Kabupaten Cilacap inilah pilot projectnya ke depan, karena Desa Vokasi adalah kawasan pedesaan yang menjadi sentra penyelenggaraan kursus dan pelatihan berbagai kecakapan vokasional dan pengelolaan unit-unit usaha produksi jasa berdasarkan atau produksi atau jasa berdasarkan keunggulan lokal dalam dimensi sosial, budaya, dan lingkungan. Nah ini sudah ada Ibu, monggo yang mempunyai pemangku kebijakan atau organisasi yang mempunyai kewajiban atau yang apapun itu, PKBM dan lainnya kita maksimalkan untuk desa vokasi di masing wilayah sesuai dengan kondisi wilayah. Dan sekarang ternyata bahan lokal untuk peningkatan usaha pendapatan keluarga itu banyak di sekitar kita ternyata. Di PKK pun ada Pak, di PKK itu ada program berlian PKK. Jadi pemanfaatan pekarangan sesuai hatinya PKK, sesuai dengan kondisi wilayah masing-masing. Diharapkan dengan adanya berlian PKK, usaha pendapatan keluarga, ada kesejahteraan meningkat di dalam tentunya keluarga. Yang kedua ada komunikasi dua arah antara keluarga, bapak, ibu, dan anak. Jadi karena memang untuk ketahanan keluarga tidak hanya ekonomi saja, tapi memang harus dari semua segmen, semua sektor kita masukkan agar Kabupaten Cilacap menjadi keluarga yang sehat secara mandiri dan bahagia untuk di masa yang akan datang. Gitu Pak. Niki terima kasih atas bantuan selama ini. Mudah-mudahan nanti setelah ada ini tambahan lagi ya Pak kuotanya untuk Cilacap sehingga PKBM di kita khususnya pemberdayaan perempuan ini kita mindset yang kolonial dulu nek zaman dhisik kan wong wedon kowe wong buri sumur dapur kasur gitu terus ya Pak. Dengan dibuka luasnya era pendidikan globalisasi ini akan membuka mata kaum perempuan-perempuan hebat di Cilacap agar berpartisipasi dalam ikut meningkatkan sumber pendapatan keluarganya maupun usaha di organisasi masing-masing. Nah ini jangan sampai kita tertinggal lagi, sehingga saya sering sekali dengan organisasi wanita di Kabupaten Cilacap agar programnya terarah untuk pemberdayaan. Dididik terus tapi tidak berdayakan ya percuma ya Pak. Jadi sehingga tadi sudah matur Bapak Direktur bahwa di mana ada perempuan sekarang miskin absolut, salah satunya adalah seorang ibu yang kurang berdaya di rumah. Lah ini dengan kegiatan sarasan pada siang menjelang pagi menjelang siang ini mudah-mudahan membuka kaum perempuan yang hebat ke depan bisa bersinergi, bisa berkolaborasi, berusaha, bahkan bisa menjadi pemimpin begitu dimanapun apa mungkin dari desa sampai dengan tingkat pusat. Kesempatan yang luar biasa ini karena memang ini untuk PKHP ini adalah peningkatan kualitas hidup perempuan, adalah upaya memberikan kondisi fisik dan mental perempuan dalam pemenuhan hak dan kebutuhan hidupnya sebagai bagian hak asasi manusia dan berbagai bidang. Tadi sudah sampaikan oleh Pak Direktur, ada bidang pendidikan, ada bidang kesehatan, ada bidang ekonomi dan ilmu pengetahuan. Monggo sini nanti sarasnya narasumber sudah tidak asing lagi. Nanti kita diskus tanya jawab ke depan agar perempuan-perempuan ke depan sumber daya manusia ditingkatkan dalam bidang ilmu, terutama pasca pandemi COVID-19 ini yang mengganggu ekonomi kita dari desa sampai dengan ke kota. Ini mudah-mudahan dengan adanya sarasat ini warga masyarakat kita khususnya perempuan diberdayakan maksimal, diberdayakan
Kalau kita lihat dari ciptaan Tuhan Pak, perempuan itu lebih hebat sebetulnya dari laki-laki, gitu ya Pak. Ini maksudnya apa ya, kita kaum perempuan harus depan Ibu ya. Karena kalau dilihat dari neuroscience, kita tuh hipotalamusnya lebih tebal dari laki-laki, lebih kuat. Pekerjaan pun yang satu kesempatan bisa dikerjakan beberapa kegiatan. Contoh, karung gendong, karung goreng, karung nyuapi perempuan, sehingga perempuan ngomongnya lebih dari laki-laki. Sehari semalam bisa 25.000 kata, kalau laki-laki 7.000. Jadi berapa persennya? Itu dari ciptaan Tuhan saja kita sudah berbeda. Kita kuat sebetulnya, cuma kurang diberdayakan. Dengan sarasen ini, mudah-mudahan Ibu kita kaum perempuan membuka wawasan seluas-luasnya untuk berkiprah, berkarya di negeri kita yang tercinta. Demikian Bunda-bunda hebat, sudah siap nanti mendapat materi? Sudah? Iya, pada hari ini saya mengucapkan terima kasih dan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, gerakan pendidikan pemberdayaan perempuan mandiri dan membuka hasil Agenda Sarasehan dan dilanjutkan seminar gerakan pendidikan pemberdayaan perempuan mandiri GP3M Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap di Hotel 5 pada hari Sabtu 6 November 2021 dipandu oleh moderator Lis Siti Sulistianingsih SH SPD Mhum untuk memandu agenda dan seminar eksklusif jurnal media. Kita bersama-sama akan saling berdiskusi untuk bisa menyampaikan semua aspirasi peningkatan, pengembangan pemberdayaan perempuan itu sendiri yang bisa membantu dan mengarahkan rumah tangga khususnya, dan juga bisa memberikan nilai manfaat untuk masyarakat di sekitarnya. Untuk tanpa mengurangi waktu lagi, Bapak Ibu sekalian, materi kepada kita semua, kepada Bapak Dr. Andes Budi Santosa MSI. Selamat datang Pak Budi, alhamdulillah ketemu lagi. Masih luar biasa. Dulu beliau adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap, dan saat ini beliau sebagai Kepala Dinas KB, PP dan PA, yaitu Kabupaten Cilacap, yang akan menyampaikan materinya terkait dengan kesetaraan gender. Waktu 15 menit, waktu sepenuhnya Pak Budi, kami silahkan. Duduk apa berdiri ya? Monggo Bapak. Bapak mau berdiri boleh, duduk juga. Apa duduk sambil berdiri? Nah, itu lebih baik Pak. Oke. Saya kangen sama Bapak Ibu semuanya ini. Dan saya kalau saya agak ke depan ya. Waktunya singkat banget. Slide-nya nanti nuajan ya. Slide-nya di kalau yang berkenan nanti ada. Tapi intinya karena kita bekerja dengan waktu, di awal saya ke bagian terakhir jangan. Tapi ini kalau kelihatannya jadi balik ya, yang pertama oleh moderator ya, nggak apa-apa ya. Langsung saja Bapak dan Ibu, judulnya kesetaraan gender. Ya. Sebenarnya apa yang ada di sini semuanya Bapak dan Ibu udah bisa semuanya, karena kita alami semua tiap hari, tiap pagi, tiap siang, tiap malam itu kita alami semuanya. Ya. Gender itu apa? Kesetaraan itu apa? Itu biasa kita alami setiap harinya. Tetapi untuk merefresh, untuk mengingatkan kembali sedikit, akan saya coba ya next. Dulu kesetaraan gender itu seperti apa sih? Saya kepada Ibu udah pirsa semuanya. Mengarah kemana, diskusi kemana, kita sudah tahu betul apa definisinya, apa relnya, kemana arahnya, begitu ya? Kesetaraan gender berarti itu hak, tanggung jawab, kesempatan, perlakuan serta penilaian antara laki-laki jenis kelamin. Namun gender berarti peran sosial yang sama-sama bisa dilakukan tadi ini. Kesetaraan, sarasehan, gerakan akhirnya sehat.
Batinnya sehat? Dompetnya pasti sehat. Bunda, sudah berdaya belum? Kita, jenengan, keluarga, lingkungan, semuanya itu yang membangun. Tuh. Untuk lebih memahami konsep gender, kita bisa membedakan terlebih dahulu antara konsep gender dan konsep jenis kelamin. Niki, seks tidak bisa diubah kecuali melalui operasi. Kodrat atau seks jenis kelamin itu kodrat Tuhan. Perempuan itu 4M. Ya, ini yang sudah berproses atau diproses. Tunggu pertanyaan-pertanyaan yang pasti sudah ada dalam benak Bapak pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap yang dalam hal ini akan diwakili oleh Ibu Kabid Paud Dikmas kepada Ibu Slamet Wigati SED, silahkan. Waktunya 15 menit, Ibu. Monggo. Halo. Alhamdulillah. Mohon izin ada senior ya, ada Bu Sudi, ada Bu. Alhamdulillah ada ibu-ibu semuanya, saya belajar. Dan ini Bapak Ibu semuanya juga memang Subhanahu wa taala. Amin. 3M, GP3M singkatan dari Gerakan Pendidikan Pemberdayaan Perempuan Mandiri yang memiliki arti bahwa gerakan itu adalah untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan sebagai ibu rumah tangga, sebagai pendidik yang utama dan pertama di dalam rumah, dan dapat diharapkan pendidikan dan kualitas hidup generasi berikutnya. Luar biasa nggih ibu-ibu, bapak-bapak, tolong ibu-ibu seperti tadi yang diakui adalah bapak yang bawa pulang uang. Kemudian di sektor pendidikan, kalau masalah gender sih di PAUD Pak, guru PAUD laki-laki hanya sedikit. Ini kegiatan yang pertama adalah kegiatan GP3M, bantuan dari kementerian tadi yang sudah disampaikan, direkturnya tadi Bapak Dr. Santo, vokasi dan PKHP. Jadi di bulan kami, terutama untuk teman-teman yang sekarang melaksanakan yang sekarang akan disampaikan oleh dari Bapeda Kabupaten Cilacap, yang dalam hal ini akan diwakili oleh Kasubdit Kependudukan dan Desa Bapeda Kabupaten Cilacap. Untuk itu kepada Ibu Bina Mariana ST Magister Engineering, waktu sepenuhnya disilakan Bunda. Waktunya sama 15 menit. Terima kasih Bapak Ibu narasumber. Oh, iya. Nanti pada saatnya akan jadi bunda, ya. Itu pikirannya liar, waduh ini. Tapi memang kita dibutuhkan untuk tetap berinovasi guna mencapai visi misi yang disampaikan oleh Bapak Bupati Cilacap. Nah ini latihan mencat ini. Paling bawah. Iya. Latar belakangnya lengkap saja, bisa dibaca nanti ya Bapak Ibu ya. Nah, dua-dua ini kita bisa lihat di sini bahwa pencet lagi gender. Bisa dilihat di sini. Kita lihat divisinya Cilacap semakin sejahtera secara merata. Dalam visinya itu diturunkan dalam misi. Nah, misinya itu masuk dalam misi pertama. Nih, misi pertama meningkatkan layanan pendidikan dan kesehatan rohani dan jasmani serta kesejahteraan sosial dan keluarga. Nah, misi ini diturunkan lagi dalam tujuan kedua dan sasaran kedua. Tujuan kedua ini, meningkatkan kesejahteraan sosial, kesetaraan gender
dan perlindungan anak. Di sasarannya meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender. Jadi Bapak Bupati Cilacap harus merasa dan harus pede ya Bapak Ibu, khususnya bunda-bunda ini. Dan di sini ada anggaran harus sesuai atau tepat sasaran. Kemudian paling penting juga Pemkab Cilacap melaksanakan kegiatannya tanpa ada partisipasi dari Bapak. Perempuan itu harus diikutsertakan dalam penyusunan perencanaan di desa. Karena fungsi perempuan di sini sangat penting dalam perencanaan. Contohnya seperti ini. Dalam bidang pemberdayaan dan pengembangan koperasi dan usaha mikro, kepada Ibu Eli Kurniawati SE disilahkan. Monggo Ibu, waktunya sama 15 menit. Posturnya mandang di luar standar, jadi memang pakai masker ini empot-empotan nafas. Baik, assalamualaikum. Itu adalah UMKM. Nah, ini adalah keunggulan UMKM kita, ya. Makanya pemerintah komit agar UMKM kita itu terus bangkit. Kalau seandainya UMKM kita bergeliat, ini pasti perekonomian Indonesia akan tumbuh dan bangkit, ya. Ini kriteria UMKM menurut PP nomor 7 tahun 2021. UMKM itu kategorinya berdasarkan Undang-Undang nomor 20 tahun 2008 itu tidak sebesar ini. Nah, untuk yang usaha mikro itu adalah pelaku usaha yang memiliki omset sebesar maksimal 2 miliar. Omset itu apa, Bu? Di sini PKH ada yang sudah sampai 2 miliar? Belum ya? Berarti mikro semua ya? Yang mengolah makanan itu masuk di industri. SKM MKes disilakan. Waktunya 15 menit, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Industri rumah tangga, ini melanjutkan tadi dari Bu Eli. Ini kita memang membicarakan tentang industri rumah tangga. Kalau tadi Bunda tadi kan menyampaikan dapur, sumur, dapur. Karena pembicaranya kita di industri rumah tangga. Lanjut ini di yang paling bawah ya. Yang dikehendaki kalau tadi sampaikan Bu Eli juga bahwa output yang terakhir memang harusnya nanti ada sertifikasi halal. Label pangan IRT tidak boleh mencantumkan klaim kesehatan. Sani Arianto beserta tim liputan Jurnal Media ucapkan terima kasih, like, subscribe, share, dan komen.